Jadi selamat siang, dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi kami dengan mahasiswa yang mulia dosen sendiri ingin memaparkan dari judul skripsi kami judul analisis pengendalian persediaan cadangan mentayar pesawat 130 Hercules dari Skadron 31 dengan menggunakan metode Yoki ekonomi order quantity. Adapun posisi dari mentayar pesawat Hercules sendiri adalah di bagian kiri kanan, posisi belakang pesawat seperti yang ada di slide. Kemudian merek atau tipe dari mentayar pesawat Hercules adalah 24 play rating, produksi dari Goodyear. Latar belakang yang menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi kami yaitu yang pertama terkait persediaan bahan baku yang cukup adalah faktor yang menjadi salah satu peranan penting untuk memproduksi mentayar atau produk tersebut agar dapat stabil. Kemudian yang kedua adalah Skadron 31 yang memiliki operasi udara yang cukup padat dengan angkutan yang cukup berat baik personil maupun kargo yang sering digunakan oleh TNI AU dalam setiap kegiatan operasi atau dalam setiap kegiatan angkutan udara. Yang ketiga, akibat dari peningkatan alur kegiatan operasional pendukung atau angkutan udara menggunakan pesawat Hercules, persediaan mentayar sangat dibutuhkan untuk membantu atau mendukung kelancaran dari operasi udara tersebut. Yang keempat, penyediaan mentayar pesawat Hercules diharapkan jumlah sesuai dengan kebutuhan maupun waktu yang tepat saat mentayar tersebut diperlukan. Rumusan masalah dari skripsi kami yaitu metode ramalan apa yang dapat untuk menentukan kebutuhan suku cadangan mentayar. Yang kedua, berapa pemesanan mentayar pesawat Hercules yang ada di Skadron agar optimal dengan metode Yoki. Kemudian yang ketiga adalah total biaya persediaan agar suku cadangan mentayar di Skadron 31 optimal. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Skadron kami sendiri, kemudian mentayar yang digunakan adalah suatu produk yang ada di vendor yang di Jakarta, Goodyear. Kemudian yang ketiga adalah data yang digunakan kami ambil dari Mei 2021 hingga bulan April 2022 dalam periode 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah kondisi ekonomi yang normal. Dalam hal ini kaitannya dengan biaya dana yang ada di Magosaro. Tujuan penelitian yang pertama menentukan metode peramalan yang sesuai terkait penghitungan kebutuhan suku cadangan mentayar. Yang kedua, menghitung jumlah persediaan atau safety stock yang aman untuk digunakan di pesawat Hercules Skadron 31. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tingkat biaya persediaan suku cadangan mentayar pesawat Hercules yang optimum berdasarkan metode Yoki. Manfaat penelitian dapat memberikan peramalan mengenai pemesanan produk mentayar dalam satu periode dalam 1 tahun sebagai antisipasi kekosongan produk dalam kedepannya. Kemudian yang kedua, dapat menekan biaya produksi mentayar Hercules 31 kaitannya tadi dalam kebutuhan dana yang disiapkan oleh TNI AU untuk menyiapkan suku cadangan mentayar tersebut.
Yang ketiga, dapat menekan biaya perawatan main tire Pesawat Hercules yang ada di 31 dalam periode 1 tahun. Sistematika penulisan dari bab 1 sampai dengan bab 5, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian yang kami gunakan, kemudian analisis dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bab 2 membahas terkait persediaan. Persediaan adalah stok yang dibutuhkan perusahaan untuk mengatasi adanya fluktuasi permintaan. Persediaan dalam proses produksi dapat diartikan sebagai sumber daya menganggur. Hal ini karena sumber daya tersebut masih menunggu dan belum digunakan pada proses berikutnya. Kemudian peramalan merupakan suatu kegiatan memperkirakan atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Tentunya dengan bantuan penyusunan rencana terlebih dahulu, di mana rencana ini dibuat berdasarkan kapasitas dan kemampuan permintaan produksi. Permintaan atau produksi yang telah dilakukan perusahaan, dalam hal ini organisasi TNI AU. Adapun 4 rumus yang digunakan dalam perhitungan peramalan. IOQ atau ekonomi order quantity adalah jumlah pesanan yang dapat menggunakan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari beberapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama 1 periode dalam 1 tahun. Berikut 7 rumus dalam ekonomi order quantity yang kami gunakan dalam penghitungan biaya pemesanan, biaya penyimpanan, total biaya pemesanan atau PIC, kemudian ekonomi order quantity, safety stock, recorder point, sampai dengan frekuensi. Diagram alur metodologi penelitian yang kami gunakan pada bab 3 seperti pada slide. Masuk ke dalam bab 4, data yang kami miliki dari kebutuhan main tire pesawat yang ada di pesawat Hercules yang ada di 131 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan April 2022. Selama setahun total rata-rata totalnya 78 dan rata-ratanya adalah 7 main tire setiap bulannya. Kemudian komponen biaya pemasaran main tire pesawat Hercules ada di 131. Data biaya kami terima dari gudang bahan pesawat ataupun nose tire ataupun main tire yang ada di Lanut Halim. Total biaya total persediaan sebesar 46.800 dalam 1 tahun. Peramalan rata-rata bergerak single moving average dalam 2 bulan ataupun 3 bulan yang sudah kami hitung seperti yang ada di dalam tabel. Moving average dalam per 2 bulan ada 68 dan per 3 bulan ada 62 selama 1 tahun. Kemudian hasil perhitungan single exponential smoothing atau kebutuhan main tire pesawat Hercules pada Mei 2022 sampai dengan 2023, exponential smoothing sebesar totalnya 78. Hasil perhitungan
MSE peramalan exponential smoothing total sebesar 50, dan exponential smoothingnya di exponential smoothing di 78 dan MSE di 50. Hasil perhitungan MSE sebut cadangan tire SWOT Hercules bisa kami gunakan moving average dan kemudian MSE moving average dalam per 2 bulan, lanjutkan sampai dengan moving average dalam per 3 bulan, dan MSE total MSE dalam per 2 bulan adalah 89 dan MSE moving average dalam per 3 bulan adalah 237 dalam satu periode atau dalam 1 tahun. Total biaya persediaan menurut kebijakan organisasi TNI AU dalam hal ini adalah biaya pemesanan sebesar 19.200, biaya penyimpanan 29.600, rata-rata pemesanan adalah 1,1.600 dan total biaya persediaan 46.800. Hasil perhitungan standar deviasi safety stock menggunakan variabel X dan Y selama satu periode adalah 62. Total biaya persediaan berdasarkan metode EOT yang kami hitung, biaya pemesanan dalam skala besar 800 dengan order point 11, kemudian biaya penyimpanan 552.000 dalam frekuensi pemesanan 2 kali, kemudian ekonomi order quantity EOQ sebesar 30, biaya pemesanan per harinya 15, dan safety stock di 8 dan total biaya persediaan di 16.280.000. Diagram bergaji EOQ seperti yang ada di slide. Dalam satu periode, dalam penjelasan tentang jumlah berapa unit yang harus dipesan yaitu sebesar 50 pieces, jumlah berapa kali pemesanan persediaan harus dilakukan yaitu 2 kali, sehingga jumlah berapa hari bahan baku sampai ke perusahaan yaitu 3 kali, jumlah safety stock yang ada 8 pieces serta jumlah order point yaitu 11 pieces. Perbandingan data peramalan pemesanan tire SWOT Hercules yang ada di tahun 31, MSE moving average dalam per 2 bulan dan per 3 bulan, serta MSE exponential smoothing sebesar 50 dalam satu periode. Di bab 5 kesimpulan yang kami ambil yaitu data pemesanan tire SWOT Hercules tersebut dihitung kembali dengan menggunakan 2 metode peramalan, yaitu metode peramalan single exponential smoothing dan metode single moving average untuk menghitung MSE-nya. Hasil perhitungan MSE dapatkan hasil yang paling terkecil yaitu 50 dengan menggunakan metode single exponential smoothing. Hasil perhitungan dapat dibandingkan data pemesanan tire SWOT Hercules dari kebijakan organisasi dan diramalkan kembali untuk dijadikan data pemesanan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Kemudian yang kedua adalah hasil perhitungan data peramalan tersebut dapat digunakan untuk menghitung kembali pemesanan tire Hercules agar optimal. Hasil perhitungan mendapatkan hasil berupa perbandingan antara hasil kebijakan organisasi dengan metode yang digunakan untuk memperbaiki sistem perusahaan atau organisasi TNI AU agar menjadi lebih baik. EOQ yang mendapatkan hasil sebesar 30, frekuensi pemesanan 1 sebesar 2 kali. Yang ketiga adalah total biaya persediaan sebesar 16.250.000, safety stock sebesar 8 dan reorder point sebesar 11. Hasil perhitungannya dapat dibandingkan dengan data dari kebijakan organisasi dan hasil perhitungan dengan metode ekonomi order quantity untuk dijadikan data pada tahun berikutnya.
saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah didapatkan, maka penulis saya memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dalam membuat keputusan terkait dengan pemesanan bahan baku yang optimal. Dalam hal ini dalam mentayar yang optimal dalam proses persediaan bahan baku agar dapat berjalan dengan lancar di 1931. Terdapat 3 poin, yaitu penerapan economic order quantity harus didukung dengan data biaya pesan, biaya simpan, dan daftar harga komponen terbaru sebagai masukan agar hasilnya lebih tepat akurat. Kemudian yang kedua adalah organisasi sebaiknya mencoba menggunakan metode peramalan single exponential smoothing karena metode peramalan yang hasil perhitungannya paling kecil. Kemudian yang ketiga adalah pada kasus ini organisasi seharusnya menggunakan metode economic order quantity sebagai perhitungan jumlah persediaan bahan baku yang optimal karena terbukti paling murah total biaya persediaannya. Demikian dari kami. Ya. Terima kasih, silakan duduk dulu Pak Mas Gia ya. Baik, untuk yang pertama Pak Budi, Pak Ari, silakan Pak Budi ya. Saudara Gianina, saya mulia sendiri. Ya. Saya lihat dari tata tulis laporannya sudah sistematis, runut, ya. Jadi mungkin dari tata tulis laporan tidak banyak koreksi, tapi saya lebih banyak tentang kedalamannya. Ya, beda-beda kita mengujikan mana yang harus tetap kesabaran, dan ini kelihatannya langsung ke kedalamannya. Oke, di sini abstraksinya belum ada Pak ya. Abstrak itu ringkasannya ya, ringkasan dari abstrak. belum ada ya, soalnya dari abstraksi itu Ketahuan ya. Saya nggak usah melihat kedalaman dari abstraksi, saya tahu apa masalahnya, apa langkah-langkah yang dikerjakan dan apa hasilnya. Ya, nanti tinggal mapping abstraksinya. Nah ini juga di dalam ininya di database ini masih error box smart gitu ya. Ini mungkin kesalahan ini ya. Oh iya, itu langsung otomatis Pak. Jadi banyak juga yang seperti itu. Ini juga banyak juga gambar yang kayak halaman 19 itu gambarnya lengkap gitu di Indonesia. Nah sekarang saya apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak ngambil penelitian Abdul Basahir dengan judul EOT di suku cadang air sawah yang sudah bisa diregulasi itu apa yang mendasari Bapak mengambil penelitian ini? Jadi yang menjadi dasar pemikiran kami mengambil judul tulisan ini adalah kami melihat di lingkungan kerja kami terkait mentalitas tersebut memang menjadi suatu kebutuhan yang cukup penting dalam operasi pesawat, tapi kenyataan di lapangannya dalam maintenance ataupun dalam jika terjadi sesuatu pada mentalitas sering terjadi kekurangan untuk melengkapi kebutuhan pesawat yang sedang melaksanakan operasi. Sering terjadi kekurangan ya. Nah, efeknya kalau terjadi kekurangan itu apa? Kalau misalnya kita di perusahaan manufaktur karena suku cadang yang mulai kurang, efeknya jadi produksi tersendat jalan gitu. Tapi kalau ini apa? Di TNI apa? Kalau di TNI ataupun dalam pengoperasian pesawat, sehingga pesawat tersebut tidak ideal dalam melaksanakan operasi. Selain memang ada risiko jika terjadi sesuatu di luar home base-nya, bisa juga tersebut tidak beroperasi karena harus menunggu entire ada terlebih dahulu datang dari
pabrikan atau di gudang Ya, atau mengambil dari pesawat lain. jadi agak berbeda ya, di samping di sini Bapak juga memperlihatkan tentang lingkungan secara ekonomisnya, tapi karena di TNI tidak hanya ekonomisnya saja, tapi juga pelaksanaan pekerjaannya. Soalnya kalau di TNI kan harus siap sedia setiap saat gitu ya. Nah, itu juga perlu disebutkan juga. Ini. Bapak di dalam menggunakan Turki, Bapak melakukan pertama adalah melakukan peramalan dulu ya, dari hasil peramalan terus Bapak analisis nanti akan masuk ke Turki. Peramalan apa sih Bapak? Alasan apa Bapak menggunakan peramalan dalam skripsi Bapak ini? Menggunakan metode peramalan moving average sama exponential smoothing ya. Nah, kenapa kok perlu diramalkan gitu? Kebijakan metode tersebut menurut kami perlu diramalkan agar tidak terjadi seperti hal yang kami sampaikan tadi, mengalami kekurangan ataupun yang menjadi kendala di dalam kegiatan operasi kami terhambat. Ya, itu fungsi peramalannya ya. Kita bisa menentukan kebutuhan yang akan datang. Nah, di sini Bapak menggunakan dua atau tiga ya, karena moving average-nya Bapak menggunakan M2 dengan M3 ya, sama siap. Nah, dari hasil peramalan ini, metode peramalan yang paling bagus apa Pak? Metode peramalan yang paling bagus adalah exponential smoothing. Yang paling bagus metode exponential smoothing. Apa alasannya itu Bapak menggunakan metode bagus? Karena dengan metode peramalan exponential smoothing tersebut kita mendapatkan jumlah yang lebih kecil, baik lebih akurat untuk jumlah produksi maupun biaya produksi. Yang lebih kecil Bapak dalam perhitungan apa ya Pak? Artinya apakah untuk memilih metode peramalan kan kita menggunakan untuk mencari deviasi ya, deviasi yang paling kecil antara kenyataan dan peramalan ya. Deviasi ya, di statistik ada, tapi di sini menggunakan deviasi standar atau bisa juga menggunakan MSE, mean square error. MSE itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Itu MSE. Ada MSE, MAD, dan yang lain-lain ya. Nah, ternyata deviasinya paling kecil antara peramalan dan kenyataan itu adalah eksponensial, single exponential smoothing ya. Ya. Apakah itu cukup Pak dengan MSE aja? Apakah itu cukup? Tidak diuji lagi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu cukup dengan MSE aja? Apakah di teori ada juga yang perlu diuji lagi?